Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Mahmudia, SSIMT, dosen program studi S1 Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Video ini disusun dalam rangka unjuk kerja pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 pada bidang pengajaran. Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah Perencanaan Perumahan dan Pemukiman. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan ditempuh pada semester ganjil. Secara umum, mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa PWK dengan pemahaman mendalam mengenai konsep, regulasi, aspek fisik dan non-fisik, serta metode perencanaan hunian yang inklusif, berkelanjutan, dan aman bencana. Perkuliahan perencanaan dan pemukiman ini sepenuhnya disusun dengan pendekatan Outcome Based Education atau OBE yang berorientasi pada pencapaian kompetisi kelulusan. Rencana pembelajaran semester atau RPS dirancang selama 16 minggu dengan menurunkan 2 capaian pembelajaran lulusan atau CPL utama prodi PWK. Yang pertama adalah CPL 5 terkait penguasaan teori dan konsep perencanaan, CPL 8 terkait kemampuan menganalisis permasalahan ruang dan merumuskan solusi inovatif. Dari CPL tersebut, kami merumuskan 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPM. Secara khusus, pertemuan yang ditampilkan berfokus pada CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dan kebutuhan perumahan serta pemukiman secara komprehensif berbasis data spasial dan non-spasial. Pada cuplikan proses pengajaran yang akan Bapak Ibu saksikan, saya akan memperagakan pelaksanaan perkuliahan pada minggu ke-12 dengan topik Perumahan dan Pemukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR. Melalui metode ceramah interaktif dan diskusi studi kasus, luaran pembelajaran yang diharapkan pada minggu ke-12 ini adalah mahasiswa mampu menganalisis permasalahan aksesibilitas hunian dan inklusivitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, serta merumuskan kebijakan sosial. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, delivery materi utama yang meliputi membedah definisi MBR, fenomena housing exclusion, isu unbankability sektor informal, serta skema intervensi perencanaan seperti rusunawa, BPSBS, inklusif zoning, dan pemenuhan right to the city dalam rangka target SDGs 11.1. Yang kedua, interaction. Memandu diskusi kritis mengenai dilema lokasi rusunawa di periurban yang sering mangkrak akibat abainya variabel biaya transportasi dan aksesibilitas lapangan kerja. Yang ketiga adalah assessment. Menjelaskan instruksi penugasan analitis studi kasus MBR lokal secara berkelompok untuk mengevaluasi integrasi spasial, legalitas lahan, dan rekomendasi solusi inklusif. Mari kita saksikan bersama proses perkuliahan pada pertemuan ke-12 berikut. Selamat menyaksikan. Pagi. Dan ini hari ini kita akan belajar mata kuliahnya apa deh? Perumahan dan Minta mau masuk di minggu berapa? Minggu berapa hari ini? Minggu ke Oke, sekarang kita absen dulu ya.
Masuk semua kali ini? Masuk. Semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Pagi ini kita akan perkuliahan mata kuliah perencanaan rumah dan pemukiman di minggu ke-12. Berdasarkan MTS, kita akan memahami topik perumahan atau yang kita biasa sebut dengan MBR dan inklusivitas kota. Sudah pelajari sebelumnya, di minggu ke-9 kita mempelajari tentang perizinan perumahan. Di minggu ke-10 kita studi kasus tentang isu-isu kritis perumahan dan pemukiman yang ada di sekitar kita, tentang legalitasnya seperti apa. Di minggu 11 kita memahami tentang identifikasi 7 kriteria kumuh dan strategi penataan melalui dokumen RP2 KPKPK. Masih ingat semua kemarin 7 kriteria kampung kumuh itu apa aja? Pertama, apa? Tidak teratur. Oke, teratur. Yang kedua, Jalan lingkungan sempit dan rusak. jalan lingkungannya sempit dan rusak. Yang ketiga, Akses air bersih rendah. akses air bersih rendah. Yang keempat, apa? Oke, drainasenya buruk. Kelima, oke, tidak ada apa? Sampahnya ya, sampahnya sehingga dia kumuh. Yang terakhir, apa? Potensi kebakaran. Oke, jadi dia resiko bencananya tinggi, terutama kebakaran. Itu adalah 7 kriteria suatu kampung dikatakan kampung kumuh. Salah satu strategi untuk mengatasi perkampungan yang kumuh itu adalah dengan pengadaan atau kebijakan pemukiman bagi masyarakat berkebutuhan rendah. Kalau kita mendengar masyarakat berkebutuhan rendah, pasti dia apa dek? Orang yang kurang mampu ya. Jadi berdasarkan Permen PKP nomor 5 tahun 2025, definisi dari masyarakat berpenghasilan rendah itu adalah kelompok dengan keterbatasan daya beli yang membutuhkan bantuan pemerintah. Kita sering mendengar ya, pemerintah memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Biasanya yang pernah kalian dengar yang mendapatkan bantuan pemerintah itu kelompok apa? Yang apa? Orang? Apa kan? Siap. Apa lagi? Apa lagi? Orang ya? Iya, boleh. Jadi kita melihat yang merupakan karakteristik MBR itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah sektor informal. Kita tahu bahwa yang menjadi masalah di perkotaan itu adalah banyaknya sektor-sektor informal yang ada di sana. Contohnya adalah apa? Pedagang-pedagang di pinggir jalan. Ojek online itu juga termasuk sektor informal. Dan apa lagi? Pedagang mikro. Jadi pedagang mikro tapi yang apa deh? Di pinggir jalan. Terus yang kedua adalah housing block, penyumbang angka kekurangan rumah terbesar di Indonesia akibat ketimpangan pasokan. Kemarin kita tahu ya, housing block itu adalah apa? Jumlah kekurangan perumahan yang ada di Indonesia, kita sebut dengan housing block. Dengan seberapa banyaknya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, ternyata housing block di Indonesia itu sangat tinggi. Yang ketiga itu adalah housing exclusion. Dengan adanya urban sprawl, ya, itu kenapa ada terjadi urban sprawl? Karena dia ada housing exclusion. Di kota itu sudah tidak ada lagi lahan untuk perumahan yang bisa terjangkau sama masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mereka melipir ya ke pinggiran-pinggiran kota ketika mencari rumah. Kalau di Surabaya yang urban sprawl-nya ada di daerah Sidoarjo, Gresik, sama sekarang sudah menuju ke Madura ya. Jadi
sebelahnya Suramadu itu sudah banyak perumahan-perumahan yang pembelinya itu adalah warga Surabaya. Oke, selanjutnya ini adalah visi inklusivitas dan SDGs. Jadi negara kita memang lagi mengembangkan yang namanya pembangunan berkelanjutan. Pak Prabowo menelurkan Asta-Cita gitu ya. Jadi ada harapan Pak Prabowo tentang pembangunan berkelanjutan. Salah satu SDGs yang mengenai perumahan itu adalah SDG 11. Pernah dengar ya SDGs? Ada berapa SDGs? Ada 17. Beberapa dari SDGs. Sementara untuk SDG 11 itu yang memang khusus untuk kota dan komunitas. Di poin pertama dari SDG 11 itu adalah hunian layak dan terjangkau. Jadi tidak hanya terjangkau tapi harus juga layak. Terjangkau tapi tidak layak itu juga tidak mempunyai kategori SDG 11 ini. Di sini MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, itu memiliki hak yang sama untuk tinggal, mengakses infrastruktur, dan menikmati manfaat ekonomi. Jadi memang harus layak. Kita pernah melihat banyak perkampungan-perkampungan yang kurang layak ya kalau ada di Surabaya, gangnya sempit, cuma bisa dilewati sama satu motor gitu ya. Atau kalau lagi itu mungkin kalian pernah lihat juga yang orang Surabaya asli, atau kalian sudah hampir 1,5 tahun ya di sini ya. Itu kalau mau ngegang harus motornya dituntun ya. Berikut ini adalah program-program yang ditelurkan pemerintahan kita beberapa tahun kemarin tentang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kita lihat ada Kementerian PKP groundbreaking 500 rumah gratis. Ada yang tadi ya, salah satu karakter informalnya masyarakat adalah ojol atau ojek online ya, yang sekarang sangat banyak kita lihat. Ada 2.000 unit rumah subsidi disiapkan untuk ojek online dan driver online. Ada lagi di sini pemerintah siapkan 1.000 rumah murah bagi wartawan. Jadi wartawan yang mencari berita itu ternyata ada kriteria-kriteria tertentu yang menjadi masalah. Terus di sini ada 14 pengembang rumah subsidi ya. Dan prajurit TNI AD itu juga salah satu menjadi target pemerintah dalam pembangunan rumah subsidi. Dan yang terakhir ini kita di bulan Mei kemarin ada Pak Prabowo berjanji akan membangun kota baru dengan cicilan rumah hampir 40 tahun gitu ya, supaya terjangkau. Untuk siapa? Untuk para buruh yang saat ini beberapa dari mereka masih tidak mencukupi ya uangnya kalau sudah harus membeli rumah. Berikut adalah ciri-ciri rumah MBR. Yang pertama, harganya terjangkau. Pastinya ya Dek ya, mereka berpenghasilan rendah, harga rumah juga harus disesuaikan dengan kemampuan mereka. Biasanya lebih rendah dibanding rumah komersial. Biasanya kita sebutnya dengan rumah subsidi. Yang kedua, luas bangunannya sederhana. Ya, mungkin kalian pernah melihat ya di media sosial ada rumah subsidi yang cuma 3x7 meter ya, atau 21, di mana masuk langsung apa? Ketemu ruang tamu, sudah ada dapur, langsung kamar ya, sangat sederhana sekali gitu ya. Terus lokasi strategis tapi ekonomis. Harusnya memang rumah untuk mereka itu tidak boleh terlalu jauh ya, karena mereka itu orang kota yang secara sehari-harinya itu mereka berkegiatan ekonominya di kota. Tapi kalau kita membangun rumah atau merencanakan rumah subsidi untuk mereka yang jauh, kos untuk transportasi dari mereka ke tempat kerjanya itu juga tinggi. Jadi lokasinya kalau bisa strategis, tapi tetap ekonomis karena memang sasarannya adalah orang yang berpenghasilan. Terus yang keempat, walaupun dia adalah rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tetap harus fasilitas dasar itu tersedia. Fasilitas dasar itu meliputi apa? Ada listriknya, ada air bersihnya, jalan lingkungannya, saluran pembuangan airnya gitu ya. Walaupun mungkin tidak akan selengkap rumah-rumah yang mewah gitu ya, karena mereka memang rumah sederhana. Terus yang kelima, biasanya didukung dengan pemerintah. Apa dukungan dari
dari pemerintah, pertama biasanya DP-nya kecil. Ya, orang-orang masyarakat berkebutuhan dan itu biasanya mereka kurang mampu untuk membeli rumah karena DP-nya besar. Secara normalnya DP itu adalah 20% dari harga rumah. Kalau harga rumahnya 200 juta, DP-nya 40 juta. Gitu. Mereka mengumpulkan uang 40 juta tidak terbeli-beli gitu ya. Akhirnya dari pemerintah memberikan kebijakan, biasanya DP-nya itu 0% gitu ya. Pernah dengar ya? Kalau nggak gitu hanya uang tanda jadi ya. Terus yang kedua itu apa namanya? Range-nya itu jangka waktunya untuk membayar itu lama gitu. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan tadi ada 25 tahun. Yang terakhir itu di 2 tahun kemarin itu kebijakannya 25 tahun maksimal cicilan rumah. Kalau dibagi 25 tahun, ada yang rumah subsidi itu per bulannya kurang dari 1 juta pembayarannya. Kalau tadi Pak Prabowo kebijakannya dilaksanakan sampai 40 tahun, mungkin masih bisa turun lagi pembayaran cicilannya setiap. Terus yang keenam, desainnya fungsional. Tadi yang seperti Bu Nurul bilang ya. Jadi luasnya sudah kecil atau sederhana, desainnya juga yang penting fungsinya terpenuhi. Ada ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Jadi tidak kepikiran ada angkotnya gitu ya, tidak kepikiran harus ada amannya ya, karena memang kecil di rumah subsidi. Dan itu sebenarnya tidak memenuhi kaidah di perencanaan kota ya, bahwa kita juga harus memperhitungkan ruang terbuka. Dari sini ada yang tanyakan? Aman ya? Kalau ada yang tanyakan, dulu akan lanjut. Secara perencanaan kota, skema seperti apa aja intervensi untuk perencanaan masyarakat berpenghasilan rendah? Yang pertama pasti rusunawa. Itu adalah konsep yang sangat efisien menurut saya ya. Karena apa? Lahan di perkotaan itu kan tidak semakin banyak, semakin sedikit, sehingga dalam pembangunan rumah itu kita sudah harus memperhitungkan yang namanya perumahan vertikal. Kita tidak lagi ada perencanaan, kalian sebagai planner diusahakan perencanaan rumah itu jangan horizontal. Di berbagai negara maju kita sudah melihat bahwa ketika pembangunan perumahan itu pasti vertikal. Ya, jadi di sini supaya apa? Supaya rumah-rumah subsidi yang jauh-jauh tadi itu bisa geser agak dekat dengan kota dengan cara kita membangun rumah vertikal. Benar ya. Kalau di Jakarta kita sudah sering mendengar ya, ada rusunawa Tanah Abang ya, rusunawa banyak ya. Di zamannya era kepemimpinan Bapak Anies Baswedan itu kita mendengar banyak pembangunan rusunawa yang dikhususkan untuk MDR gitu ya. Jadi pembeli rumah itu juga ada tipe-tipenya dong itu. Jadi kita ada yang namanya 1000 G. Jadi kita menggunakan janji supaya apa, kemampuan kira-kira kemampuan nasabahnya ini kira-kira bisa nggak untuk membayar cicilan rumahnya setiap bulannya. Dengan rusunawa karena dia murah, akhirnya bisa. Yang kedua adalah BSPS. BSPS itu apa? Bantuan stimulan perumahan swadaya. Jadi di sini karena pernah mendengar ya, ada rumah yang tidak layak. Terus sama pemerintah dia dibangun menjadi lebih layak. Ada yang pernah di desanya rumahnya dibongkar ya, dibedah rumah ya, istilahnya dia bedah rumah, tapi bedah rumahnya ini dari pemerintah ya. Kalau yang kita lihat di TV dari sponsor gitu. Jadi beberapa rumah di daerah, terutama di desa-desa gitu ya, kalau rumah itu sudah tidak layak huni, itu ada namanya bantuan stimulan perumahan swadaya. Jadi dibantu langsung sama pemerintah menjadi dia layak huni. Walaupun tidak dalam rumah yang mewah, tetapi paling tidak lebih layak huni daripada sebelumnya. Yang ketiga adalah inclusionary zoning. Apa sih Bu ini Bu? Jadi di pemerintah itu untuk mencukupi ya, atau untuk target sasaran masyarakat MDR ini terpenuhi, pengembang yang rumahnya mewah, pengembang rumah mewah di kota-kota itu kan banyak pengembang itu rumahnya mewah-mewah ya yang dibangun gitu ya. Dia harus menyertakan atau
membuat porsinya supaya tidak yang dibangun itu rumahnya mewah semua. Ada porsi khusus untuk FBR dalam proyeknya. Biasanya letaknya paling belakang ya, yang kecil-kecil itu ya, yang di depan rumahnya mewah-mewah itu ya. Yang keempat adalah tenure security. Jadi jaminan kepastian hak bermukim melalui legalitas lahan. Jadi perumahan untuk MBR, pemerintah menyuruh supaya legalitasnya dipermudah. Jadi takutnya nanti sudah ditempati ternyata tidak legal, nanti digusur. Jadi tanya dari sini. Terus selanjutnya kita membahas tentang hambatan aksesibilitas hunian. Oke, hambatan aksesibilitas hunian. Jadi di dalam membeli rumah masyarakat penghasilan rendah, yang pertama itu adalah yang menjadi hambatan mereka adalah harga lahannya. Kalau di kota harga lahannya sangat tinggi, betul ya? Lahannya sangat tinggi gitu ya. Di pusat kota itu bisa melonjak sangat tinggi dan melampaui pertumbuhan upah rata-rata dunia. Di situ bisa lihat grafik di bawah dari setiap tahun dari 2010, 2018 sampai 2024 antara upah MBR sama kenaikan lahannya itu upah itu paling naiknya 100, 200, 300 gitu ya, tapi harga lahannya bisa naik sampai puluhan juta setiap tahun. Terus yang kedua tadi adalah persyaratan perbankan. Biasanya perbankan itu mensyaratkan ada slip gaji. Cicilan itu minimal sepertiga dari total gaji yang diterima sama keluarganya. Jadi misalkan cicilannya 3 juta, berarti totalnya ada 9 juta. Dan yang ketiga adalah lokasinya. Jadi MBR itu harus terpaksa tinggalnya jauh di lokasi kota dan adanya. Ini adalah kira-kira rumah subsidi yang ada di pedesaan, dia letaknya jauh ya dari kota. Dan ini adalah gedung-gedung terbengkalai yang ada di Surabaya. Oke. Kalau gitu, terakhir, Bu Nurul mau tanya nih, kira-kira rusunawa MBR di pinggiran kota itu kan sering kali mangkrak dan ditinggalkan ya. Di Surabaya kita sering melihat ada gedung-gedung itu tidak jadi. Nah, jika diambil dari prinsip PWK, kira-kira apa yang salah dari situ? Ada yang bisa menjawab? Iya, menjawab Ibu. Salah satunya lokasinya yang kurang strategis, yaitu jauh dari pusat kota atau pusat aktivitas. Yang kedua, belum memakai peraturan TOD atau jauh dari simbol transportasi. Terus kurangnya menganalisis kebutuhan masyarakat. Betul ya, jadi memang pertama lokasinya jauh dan kita belum ada transportasi yang terintegrasi gitu ya dia, jadi harus pakai kendaraan pribadi tetap gitu ya. Oke, ada yang tanya dari sini? Cukup? Jelas ya? Oke, untuk selanjutnya Bu Nurul akan menjelaskan tentang tugas yang harus kalian lakukan ya. Tugasnya apa? Tentang analisis inklusivitas MBR di biaya studi. Tadi inklusif itu kan harus terjangkau untuk semua ya. Kalian membuat kelompok 2-3 orang. Kalian pilih satu kawasan MBR yang ada di Surabaya aja, di sekitar kalian ya. Boleh rusunawa, boleh kampung, boleh BSPS dan sebagainya. Terus analisis jumlah penghuninya berapa, fasilitas dasar yang ada di sana apa saja, apakah di sana terintegrasi dengan transportasi atau tidak, dan status legal lahannya bagaimana. Terus kalian rumuskan 2 solusi secara perencanaan kota yang sesuai dan mendukung SDGs 11.1. Luarannya berupa laporan yang dikumpulkan pada minggu ke-13. Jadi minggu depan kita sebelum perkuliahan laporannya harus dikumpulkan. Bobot penilaiannya adalah 10% dari total nilai akhir mata kuliah. Jelas ya? Kalau jelas, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Bu Nurul harap materi hari ini bermanfaat bagi kalian. Kita akan melanjutkan nanti minggu depan. Kita akan menghitung kebutuhan perumahan berdasarkan jumlah penduduk.
kalau ada lagi yang tanyakan, boleh dulu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim menilai dan asesor yang saya hormati, sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Perencanaan Perumahan dan Pemukiman pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Negeri Surabaya. Semoga dengan video ini bisa menjadi pertimbangan penilaian yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen bidang pengajaran gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, dan penilaian yang Bapak Ibu berikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.